Sekarang juga sama. Hidup kita diterima, diampuni karena jubah itu. Jubah tutup perdamaian perjanjian baru. Itulah pengampunan yang begitu besar yang Tuhan berikan atas kita. Kita diampuni, kita diterima, dan kita dikasihi. Walaupun Tuhan sudah mengasihi kita sebelum kita bertobat, tetapi kenapa Tuhan harus menyatakan kasih itu? Karena hati kita, panca indera kita harus melihatnya bagaimana Sang Putra itu tergantung di kayu salib sebagai penebus. Supaya kita tahu itu bukti kasih dari Bapa Surgawi kepada kita. Karena itu pengampunan harganya gak murah. Dan Tuhan memberikan tutup perdamaian perjanjian baru kepada kita semua. Seperti Bapa dalam kisah anak yang hilang. Dia memberikan jubah kepada anak yang hilang itu. Tidak lagi terlihat dosanya, tidak lagi terlihat pelanggarannya, tidak lagi terlihat kesalahan, pemberontakan, kejahatan. Yang terlihat adalah tabut perjanjian, menutupi semuanya dalam diri anak yang hilang. Itulah yang Tuhan lakukan. Ini sebuah pertanyaan. Sampai kapan kita harus terus mengampuni? Sampai kita berhenti merasakan sakit hati. Jadi kalau hari ini masih ada perasaan sakit hati kalau seseorang melukai engkau, perasaan itu masih ada, maka kita tahu bahwa perasaan itu membuktikan kita masih sakit hati. Ketika kita masih sakit hati, berarti kita harus terus mengampuni. Indikatornya adalah kita melakukan kebenaran tentang pengampunan itu terus-menerus seperti yang Yesus ajarkan kepada kita 70 kali 7. Indikatornya kita melakukan kebenaran dari mana? Dari perasaan itu tidak lagi dirasakan. Perasaan sakit hati itu berhenti. Maka selesailah bahwa kita telah benar-benar mengampuni. Tetapi kalau perasaan sakit hati itu terus ada, terus tumbuh benih itu, bahkan ketika seperti kita punya taman di belakang rumah atau di depan rumah, kita abaikan, maka tumbuh rumput liar. Itu menunjukkan bahwa kita harus terus mencabutinya. Kita nggak bisa membiarkan tumbuh rumput liar dalam hati kita. Itulah perasaan sakit hati yang terus harusnya diselesaikan. Gak boleh diabaikan, gak boleh dibiarkan, gak boleh kita berkata bahwa dengan berjalannya waktu maka kesembuhan akan terjadi. Mungkin ada beberapa sakit hati yang bisa sembuh karena berjalannya waktu. Mungkin lukanya gak terlalu dalam, tetapi ada orang-orang yang mempunyai luka yang begitu dalam, sehingga sakit hati itu harus dilakukan dengan serius. Memperhatikan luka hati yang dalam itu dengan cara apa? Dengan cara pengampunan. Seperti yang dituliskan ini, sampai kita berhenti merasakan sakit hati. Gak ada lagi sakit hati terhadap orang yang telah melukai kita. Itu menunjukkan bahwa pengampunan telah selesai terhadap dia. Seringkali orang yang melukai kita dengan luka yang begitu dalam bukan orang yang jauh, bukan orang yang jarang ketemu, tetapi orang yang terdekat, bahkan orang yang sangat dekat. Dan luka itu begitu mendalam. Dalamnya lebih daripada luka-luka yang orang lain lakukan. Luka yang dilakukan oleh pasangan di dalam pernikahan. Saya menuliskan perkataan ini. Semoga perkataan ini menjadi sesuatu yang mencerahkan hati teman-teman semua. Yaitu
Yang menghancurkan pernikahan bukanlah sakit hati, melainkan tidak mau mengampuni.